Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan untuk mereka pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi SAW pada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari kiamat, pada mahsyar, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, yang memiliki rasa cinta, senantiasa terpaut hatinya kepada masjid. Dia senantiasa rindu dengan ibadah di masjid. Dia senantiasa rindu dengan berbagai macam ketaatan yang bisa dia lakukan di masjid. Maka orang tersebut akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inilah sekelumit keutamaan dari masjid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bukti keimanan seseorang. Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itulah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka di antara bukti keimanan seseorang ketika dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, maka dia harus memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih bahwasanya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dibinahi, dengan kita membangun masjid. Karena ketika masjid tidak ada, maka kita tidak akan bisa memakmurkan masjid. Ketika sudah ada masjid, maka kita bisa memakmurkannya. Maka salah satu bentuk daripada memakmurkan masjid adalah membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah untuknya di surga. Hadis ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwasanya siapa saja yang membangun masjid atau ikut turut membantu sehingga masjid bisa berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis yang lain, walaupun bantuan yang dia berikan untuk mendirikan masjid hanya sebesar sarang burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rumah untuknya di surga. Ini bentuk yang pertama dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisolati fihi, dengan kita melaksanakan salat di dalamnya. Ketika masjid sudah kita bangun, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warfa'u ma'arakain", dan rukuklah engkau bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan salat di waktu secara berjamaah, dan itu kita lakukan di masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan athar oleh Muslim dalam kitab sahihnya, kata beliau, "Man sarahu ayyara Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafizu 'ala salawat haythu yunada bihinna." Kata Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai statusnya seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga salat, dia melaksanakan salat di mana adzan dikumandangkan. Karena hal itu merupakan sunnah-sunnah dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lau taraktum sunnata nabiyyikum
tersesat apabila kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh manusia. Tapi kita akan tersesat jalan apabila kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Apabila kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, benci kepada sunnah-sunnah Nabi kalian, atau benci kepada orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, maka niscaya kalian akan tersesat. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, bahkan syiar umat Islam itulah melaksanakan salat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Yang ketiga, jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala an takunu bidurusil ilmi fihi, yaitu kita senantiasa menjadikan masjid sebagai tempat untuk belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Kata Nabi SAW, tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah, mereka berkumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran. Mereka belajar tentang hadis-hadis Nabi, belajar tentang bagaimana kaifiyat salat. Mereka belajar tentang bagaimana kaifiyat wudu. Mereka belajar tentang ilmu-ilmu fikih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah untuk mereka. Mereka akan diliputi rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka yang belajar di masjid tadi, di makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh siapa saja yang menjadikan masjid sebagai sarana untuk belajar ilmu agama, sebagai tempat untuk dia belajar ilmu agama. Apabila tiga hal itu terpenuhi, maka kita merupakan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila tiga perkara itu tidak pernah kita lakukan, kita mengatakan diri kita orang yang memakmurkan masjid, tetapi bahkan hidup kita tidak bernampak di masjid. Kita mengatakan diri kita orang yang memakmurkan masjid ketika ada majelis-majelis ilmu di masjid, tidak pernah kita hadir. Lalu kita menganggap diri kita orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga perkara itu terpenuhi, kita membangun masjid, kita melaksanakan salat di masjid secara berjamaah, bahkan pendapat yang kuat di kalangan para ulama, hukum melaksanakan salat jamaah itu fardhu ain bagi siapa saja yang berjenis kelamin laki-laki, yang dia sudah balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini wahid, ancaman bagi siapa saja yang tidak hadir ke masjid melaksanakan salat jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a nida fala ya'tihi fala salata lahu illa min muhrim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan, tanda masuknya waktu salat, tapi dia tidak menghadiri masjid untuk melaksanakan salat jamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pendapat sebagian ulama, kalau kita buka kitab-kitab fikih, orang yang melaksanakan salat di rumah dan tidak melaksanakan salat di masjid, berdasarkan hadis itu dengan pendapat mazhab Zahiri, mereka mengatakan salatnya tidak sah. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan salatnya sah, tapi dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban jamaah. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya syiar melaksanakan salat jamaah. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid punya hak yang harus kita tunaikan. Di antara hak masjid adalah al-mutayyaba. Kita membersihkan masjid. Menjaga kebersihan masjid itu bukan tanggung jawab PKM, tapi tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Aisyah pernah bercerita, kata Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid fid dur. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid di kampung-kampung. Lalu apa kata Aisyah? Wa an tuqayyaba
wa anta tahara wa tatayyaba. Dan aku diperintahkan dan kami diperintahkan oleh Nabi SAW, kata Aisyah, untuk menjaga kebersihan masjid dan memberikan wangi-wangian kepada masjid. Maka menjaga kebersihan masjid itu bukan tanggung jawab sekelompok orang, tapi tanggung jawab kaum muslimin. Karena masjid itu rumah Allah. Orang yang menjaga kebersihan masjid maka mereka dapat pahala. Bukan hanya tanggung jawab Mahfud atau tanggung jawab PKM, tapi tanggung jawab seluruh kaum muslimin untuk menjaga kebersihan masjid. Sebagaimana kata Aisyah tadi, kami diperintahkan oleh Nabi untuk membangun masjid, dan kami pun diperintahkan agar masjid itu dibersihkan dan diberikan wangi-wangian. Maka ketika misalnya wangi-wangian habis di masjid, jangan kita tunggu uang dari PKM, keluarkan uang kita untuk menjaga kebersihan masjid. Karena ini merupakan rumah Allah yang wajib untuk kita jaga secara bersama-sama. Para jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian tidak boleh seorang muslim menjadikan masjid sebagai tujuan perkara-perkara dunia. Rasulullah SAW menyebutkan di antara contohnya adalah barang siapa yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakan kepada orang tersebut, la arbahallahu tijaratan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan kepada daganganmu. Apabila ada orang melakukan transaksi jual beli di masjid atau di pekarangan masjid, dia melakukan transaksi jual beli, maka katakan kepada orang yang melakukan transaksi itu, la arbahallahu tijaratan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan kepada daganganmu. Wa innal masajida lam tubna li hada. Karena sesungguhnya masjid, kata Nabi, tidak dibangun untuk perkara ini. Ini merupakan tempat terhormat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk menjauhkan masjid dari semua perkara-perkara dunia. Menjauhkan masjid dari segala perkara-perkara yang perkara tersebut tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan menjauhkan masjid dari segala perkara-perkara yang perkara itu merupakan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita bersihkan. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jin Allah mengatakan, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu merupakan milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada Allah di dalamnya. Janganlah kalian beribadah kepada Allah kemudian setelah itu kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup kalian beribadah kepada Allah di dalam masjid, tidak perlu kalian beribadah kepada selain Allah di dalam masjid. Ini ayat larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar masjid jangan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan masjid dari segala bentuk-bentuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu merupakan orang-orang yang menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir. Kita mungkin sering mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, atau saya beriman kepada semua rukun iman yang ada. Tapi iman itu butuh pembuktian, bukan yang sekedar ucapan. Apa pembuktian kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua orang mengatakan dirinya beriman, bahkan orang munafik mengatakan dirinya beriman. Tapi iman itu butuh pembuktian. Mana amalan yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya adalah dengan senantiasa melaksanakan salat yang kita lakukan secara berjamaah di masjid. Ini syiar yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau berpendapat sunnah salat jamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Di akhir kehidupan beliau Syafi'i rahimahullah beliau punya penyakit wasir, tetapi beliau masih datang di masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Ini menunjukkan bagaimana para ulama terdahulu begitu menjaga syiar ini. Tapi sebagian orang hari ini mengaku terhadap Syafi'i, tetapi perbuatan mereka
tidak mencontoh imam Malik. Hanya mengaku dirinya Syafi'i, tetapi jauh dari perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru billahi wa atubu ilaih. Dakwah semampumu.